Tugas PPKN Miss Vista dan kami sudah berada di Tebet Eco Park dan kami akan mengeksplor semua yang ada di Tebet Eco Park. Selamat menonton! Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Khalifah Arda sebagai Ketua Kelompok 1. Perkenalkan ini anggota-anggota saya. Halo, perkenalkan aku Namira Agustina Zayu. Halo, aku Halimatus Soleha Rindi. Halo, aku Keiza Dinara Syafina. Halo, nama aku Diana Mar. Halo, perkenalkan nama aku Kirana. Halo, nama aku Azalia Syasabila. Tebet Eco Park, di mana ya lokasinya? Tebet Eco Park berlokasi di Tebet Barat Raya, ibu kota Jakarta, Jakarta Selatan. Kira-kira transportasi apa aja sih yang bisa kita gunain? Di sini aku akan ngambil Transjakarta dan aku akan mengambil halte Tanah Merdeka. Kenapa? Karena deket dari SMK saya Jakarta. Nah, dari Tanah Merdeka kita akan naik 7F dan kita akan transit di Pasar Induk dan kita akan lanjutkan dengan nomor M062A, maksud saya 06A. Nah, selanjutnya kita akan transit lagi ke Cawang Sentral dan ini kita akan menggunakan transportasi dengan nomor 7D dan selanjutnya kita akan sampai di Tebet Eco Park. Nah, kurang lebih untuk masuk ke sini jalan 1 km aja, kan sehat ya untuk kita. Nah, sini aku kan udah ngejelasin transportasi Transjakarta nih. Kira-kira ada transportasi lain nggak ya? Jadi cara ke Tebet Eco Park itu naik KRL komuter lain stasiun terdekat dengan Tebet Eco Park adalah stasiun Cawang. Namun Anda tidak bisa menemukan mikrotrans atau angkutan umum yang terlintas dari stasiun Cawang ke Tebet Eco Park. Dari stasiun Cawang bisa naik ojek online ke Tebet Eco Park dengan jarak sekitar 1,1 km. Anda juga bisa turun dari stasiun Kalibata. Dari stasiun Kalibata menyambung dengan mikrotrans jam 18 jurusan stasiun Kalibata Kuningan. Langsung turun di perberhentian bus terdekat dengan Tebet Eco Park. Bagi yang datang dari Bogor bisa langsung naik KRL tujuan Jakarta Kota atau Tanah Abang, lalu turun di stasiun Cawang dan stasiun Tebet. Hai teman-teman, di sini aku mau menjelaskan mengenai sejarah dari Taman Tebet Eco Park sendiri. Jadi taman ini diambil dari kawasan Tebet. Tebet sendiri memiliki arti rawa atau semak belukar. Dan Tebet ini diambil dari bahasa Betawi dan bahasa Sunda. Dahulunya kawasan ini merupakan kawasan yang sepi penduduk. Kemudian atas izin dari pemerintah dan masyarakat setempat, pemerintah membangun 2 taman, yaitu Taman Tebet Eco Park di bagian utara dan lalu yang kedua Taman Tebet Eco Park di bagian selatan. Nah, pada awal abad ke-20, kawasan ini awalnya masih sepi dan jarang penduduk. Namun, akhirnya masyarakat Betawi yang terkena relokasi dari wilayah Senayan akhirnya pada pindah ke sini dan kemudian kawasan ini menjadi ramai. Nah, kira-kira apa yang relevan dari Tebet Eco Park dengan NKRI? Simak penjelasan berikut ya. Tebet Eco Park merupakan hasil revitalisasi tahun 2021 hingga tahun 2022. Ini menjadi ruang publik modern yang menyatukan fungsi ekologis dan fungsi sosial, serta menjadikan simbol persatuan warga kota dan kualitas hidup perkotaan. Jadi di belakang saya ini merupakan salah satu fasilitas yaitu Infinity Link Bridge. Jadi Infinity Link Bridge ini merupakan salah satu jembatan yang menghubungkan taman antara area utara dan area selatan. Fungsinya yaitu membantu para pengunjung untuk melintasi taman dengan aman dan nyaman. Ini mengusung konsep Connect, Restore, Educate, dan terdiri dari berbagai fasilitas yang berfungsi ekologis, sosial,
edukatif, dan rekreatif. Selanjutnya di belakang saya ini adalah salah satu tempat bermain anak-anak. Jadi di sini tempat bermain anak-anak itu sangat banyak dan salah satunya itu ada di sini. Di sini mereka bisa bermain ayun-ayunan sambil senang-senang. Selanjutnya di sebelah sana ada community garden. Jadi community garden itu merupakan salah satu taman untuk bercocok tanam. Jadi para warga di sana bisa menanam bareng-bareng dan menghasilkan pohon yang berguna untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar Taman Eko Park ini. Ini mengusung konsep connect, restore, educate, dan terdiri dari berbagai fasilitas yang berfungsi ekologis, sosial, edukatif, dan rekreatif. Nah, fasilitas selanjutnya adalah community lawn. Community lawn ini fungsinya adalah lapangan khusus untuk piknik sama kumpul-kumpul komunitas. Terus ada buffer forest. Buffer forest ini isinya hutan-hutan mini yang ditanami untuk menjaga keseimbangan ekologi. Terus ada juga thematic garden. Isinya tuh tanaman-tanaman yang langka dan dirawat di sekitaran sebelah sini. Terus yang terakhir ada wetland boardwalk. Itu adalah untuk khusus pejalan kaki, namun punya fungsi unik, yaitu adalah untuk penyerapan air hujan. Selamat sore tuan-tuan dan pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya. Oke, jadi tuan-tuan dan pemirsa sekalian telah mendengar tentang fasilitas, sejarah, dan juga banyak hal lainnya tentang Tebet Eco Park ini. Nah, sekarang saya ini sebagai pemirsa, presenter kesayangan pemirsa akan menjelaskan sedikit tentang pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh Tebet Eco Park. Nah, Tebet Eco Park pada tahun 2024 lalu telah mendapatkan pengakuan di panggung dunia, yang mana oleh Korea Selatan pada waktu itu telah mengeluarkan sebuah penghargaan, namanya yaitu adalah Seoul Award 2024. Nah, penghargaan ini diberikan atas dasar-dasar yang meliputi banyak hal. Yang pertama dasar kebersihan, yang kedua dasar desain, yang ketiga yaitu adalah dasar semua usia yang mana bisa dinikmati oleh dari tua, muda, remaja, dan banyak lainnya. Dan ketiga yaitu lihat alam-alam sekitar yang sangat eko gitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa jogging, bisa lihat pemandangan, bisa lihat sunset tuh ya, hampir terbenam teman-teman sekalian. Nah, Tebet Eco Park ini dijadikan sebagai simbol atas kesuksesan dan keberhasilan rakyat dan pemerintah untuk mewujudkan kerjasama yang suportif dan sangat menyeluruh gitu.
yang mana hasilnya bisa kita lihat terciptalah Tebet Eco Park ini. Nah, kesimpulan dari yang saya berikan tadi adalah yaitu kerja keras dan kerjasama merupakan hasil yang bisa dicapai melalui kerjasama antar pemerintah dan rakyat. Yang mana bisa kita lihat adalah hasilnya salah satunya adalah Taman Tebet Eco Park. Nah, teman-teman sekalian, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.